Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Halaman 25. Al-mabhatsus salis, pembahasan yang ketiga, darakatun nari. Darakat artinya jurang. Bisa kita terjemahkan sebagai lapisan jurang neraka. Darakatun nar. Kenapa dikatakan jurang? Karena neraka itu posisinya di bawah. Sedangkan untuk surga maka bisa kita terjemahkan dengan tingkat ketinggian. Karena neraka juga kadang-kadang disanding dengan kata darajat, sebagaimana pada alinea kedua nanti yang kita bacakan. Maka jurang itu untuk neraka, sedangkan untuk surga adalah ketinggian. An-naru mutafawitatun fi shiddati harriha. An-nar mutafawitah. Mutafawitah artinya mukhtalifah, bahwa neraka itu berbeda dalam tingkat panasnya. Shiddati harriha. Wa ma'addaha Allahu minal adabi li ahliha. Dan apa yang Allah persiapkan dari azab untuk penghuni neraka. Sebagaimana surga, neraka juga begitu. Penghuni neraka azabnya berbeda-beda. Ada yang pedih, ada yang sangat pedih, ada yang paling pedih. Ada juga yang pedihnya barangkali paling ringan. Nah, jadi penghuni neraka pun berbeda-beda. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, laula syafa'ati lakana ammi fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi, jika bukan karena syafaatku, maka dia, yaitu pamannya Abu Thalib, pasti menempati jurang neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, maka Abu Thalib adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Abu Thalib tidak dipukul, Abu Thalib tidak ditombak, Abu Thalib tidak dicambuk, tapi Abu Thalib dikenakan alas kaki dari neraka
yang karena panasnya alas kaki Abu Thalib itu sehingga yang mendidih dahulu adalah kepala dan otaknya, waliyadzubillah. Dan itu penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Falaisat darajatan wahidah, ya, tidak pada tingkatan yang sama dalam hal bobot pukulan, dalam hal bobot cakaran, dalam hal kualitas pembakaran, tidak sama. Laisat darajah wahidah. Wa qad qala al-haqq tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam jurang yang paling bawah. Allah menggunakan isim tafdil asfal, wazannya af'al, yaitu paling bawah, dari kata sufla. Kalau sufla artinya bawah, kalau paling bawah asfal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik dalam jurang neraka yang paling bawah. Wal arabu tutliqu ad-darka ala kulli ma tasafala. Orang Arab itu mengatakan kata ad-dark, darkun, itu menunjukkan kepada hal-hal yang berada di bawah. Tasafala, tasafala. Kama tutlaq ad-darja ala kulli ma ta'ala. Sebagaimana orang-orang mengatakan kalau ad-darja lawan dari ad-darka. Darkun bawah, ad-darja yaitu akar kata dari derajat, itu menunjukkan ketinggian, sesuatu yang tinggi. Ala kulli ma ta'ala. Nah, ini paham kita beda antara darjun dengan darkun. Darkun untuk posisinya yang di bawah, sedangkan darjun posisi yang di atas atau tinggi. Fayuqalu lil jannati darajatun walin nari darakatun. Bedanya hanya satu huruf. Huruf jim untuk jannah dan huruf kaf untuk neraka. Lil jannati darajatun walin nari darakatun. Jadi untuk surga dikatakan darajat, puncak. Sedangkan untuk neraka dikatakan darakat, yaitu jurang. Wa kullama dhahabat an-naru suflan kullama ala harruha wastadda lahibuha. Semakin ke bawah neraka, maka semakin tinggi panasnya dan pedih nyalanya. Nah, semakin orang bertempat di neraka yang paling bawah, maka semakin dia merasakan beratnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munafiquna lahum an-nasibul awfaru minal azab. Orang-orang munafik itu bagi mereka bagian yang terbesar atau bagian yang terbanyak, atau bisa kita katakan bagian yang paling pedih. Awfar alaman, awfar saqaman, azab yang paling pedih. Walidzalika kanu fid darkil asfali minan nar. Karena itulah orang-orang munafik berada di jurang yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir.
Orang munafik di zaman Nabi paling berat dihadapi. Bahkan Nabi pun, ya, Nabi saja bersimpati dengan orang munafik. Karena apa? Karena bahaya mereka itu terselubung, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menikam teman seiring. Itu orang munafik. Kita tidak tahu. Kalau orang kafir, musuhnya jelas, penentangannya nyata, pengingkarannya kasat mata. Tapi kalau orang munafik enggak. Bisa teman satu kamar, rekan seperjuangan, partner sejawat. Itu orang munafik. Nabi SAW ketika pemimpin munafik di kota Madinah meninggal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Nabi simpati, kasihan. Ketika putranya datang, ya, memberitahukan kepada Nabi bahwa ayahnya meninggal, namanya juga Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, menghadap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tuwfiya abi." "Ya Rasulullah, ayahku meninggal, tolong jenguk, takziah ke rumah kami ya Rasulullah." Kata Nabi, "Iya, ayo ke rumah." Jadi Nabi takziah ketika Abdullah bin Ubay belum dikuburkan. Bahkan Nabi pun hampir menyolatkan Abdullah bin Ubay. Bahkan Nabi pun, ya, menyerahkan jubahnya untuk mengkafani Abdullah bin Ubay. Coba, hati-hati dengan orang munafik. Tak kasat mata, permusuhan mereka tersimpan, penentangannya terpendam. Maka kata Allah Subhanahu, Umar bin Khattab melarang, "Ya Rasulullah, kenapa kita kasihan dengan orang ini?" Tapi Rasulullah tetap akan menyolatkan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli alaihi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan" di surah At-Taubah. "Wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa hum fasiqun." Itu kata Allah. Allah tegur Rasulullah hampir menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah, "La tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan solatkan di antara orang munafik yang meninggal. Wala taqum ala qabri, dan jangan juga ziarahi makamnya, jangan ziarahi kuburnya, karena mereka sudah kafir kepada Allah setelah mereka beriman. Nah, itu orang munafik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang-orang munafik itu mereka kafir setelah beriman. Kafir setelah beriman, maka Allah tutup hati mereka dari hidayah, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak paham. Fahum la yafqahun, mereka menjadi orang yang tidak fikih, tidak paham terhadap agama karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu munafik. Baik, kita lanjutkan. Wa qad tusamman naru darajatin aidan. Qad, kata qad kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Kalau qad masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Qad zahabtu, aku sungguh telah pergi. Tapi kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari artinya boleh jadi atau kadang-kadang.
barangkali. Nah, itu makna qad jika masuk ke dalam kata kerja masa sekarang. Wa qad tusamman naru darajatin aidan, boleh jadi barangkali atau kadang-kadang api neraka juga dipadankan dengan kata darajat seperti surga. Darajat. Tapi dalam menerjemahkan jangan kita terjemahkan dengan ketinggian. Tapi kita terjemahkan sebagai lapisan. Lapisan jurang. Memang sama-sama darajatnya, neraka darajat, surga darajat. Tapi dalam memahamkan umat harus bedakan antara posisi neraka dengan tingkatan surga. Fa fi suratil An'am, salah satu contohnya itu pada surat Al-An'am, zakarallahu ahlal jannati wan nari. Allah menyebutkan penghuni surga dan penghuni neraka. Summa qala, Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap, artinya setiap surga dan neraka itu darajatun, ada tingkatan-tingkatan dan lapisan-lapisan mimma amilu, terhadap yang mereka kerjakan. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhati minallahi wa mahwahu jahannam. Maka apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang-orang yang membawa kemarahan Allah? Bisakhatin artinya bighadabin. Sakhat ghadab. Apakah sama orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah itu dengan orang-orang yang membawa? Ba'a artinya hamila. Kaman ba'a artinya kaman hamila. Orang-orang yang membawa kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun indallah. Nah, Allah juga menggunakan kata darajat untuk azab penghuni neraka. Hum darajatun indallah. Mereka berbeda-beda dalam lapisan dan tingkat kepedihan dan azab di neraka jahanam. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya ulama ahlus sunnah wal jamaah, darajatul jannati tadhhabu uluwan. Tadhhabu di sini Bapak Ibu guru artinya tatakawwan, ya. Tadhhabu di sini maknanya bukan pergi, bukan. Tapi tazhabu di sini artinya tatakawwan. Darajatul jannati tazhabu uluwan, artinya tingkatan surga itu bersusun ke atas. Nah, jadi tazhabu artinya adalah tatakawwan atau tatarattabu, bersusun. Tingkatan surga bersusun ke atas. Wa darajatul nari tazhabu suflan. Adapun lapisan surga bersusun ke bawah. Lapisan neraka bersusun ke bawah. Wa qad warada an ba'dis salaf. Warada artinya zakara atau dakhala. Dan telah datang atau juga bisa bermakna ja'a. Telah datang dari sebagian salaf bahwa mereka berpendapat anna usatal muwahhidin mimman yadkhuluna an-nara yakununa fid darkil a'la. Usatul muwahhidin, pelaku maksiat dari ahli tauhid,
Dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tapi bermaksiat. Nah, maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, maka Allah masukkan dia dulu ke dalam neraka. Kata para salaf, yadkhuluna an-nara yakununa fid darkil a'la. Posisi mereka pada jurang yang paling atas, darkil a'la. Siapa? Pelaku maksiat dari ahli tauhid. Sahibul maksiyah min ahli tauhid, usatul muwahhidin, bertauhid tapi bermaksiat, mencampur adukan antara kebaikan dengan kemaksiatan, mengumpulkan antara hasanat dengan sayyiat, mengumpulkan antara taat dengan maksiat, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pada lapisan yang paling atas di antara jurang neraka. Wa yakunu fid darki tsani al-yahud, dan pada jurang yang kedua, lapisan yang kedua lebih ke bawah adalah orang-orang Yahudi. Wa fid darki tsalis an-nasara, dan pada lapisan jurang yang ketiga orang-orang Nasrani. Jadi sebagian salaf mengatakan bahwa Yahudi itu masih lebih baik daripada Nasrani. Maka Yahudi di neraka nanti lapisannya adalah di atas lapisan orang-orang Nasrani. Itu sebagian salaf, tidak ijma, hanya beberapa pendapat para ulama. Wa fid darkir rabi as-sabiun, pada lapisan yang keempat para penganut agama Soibah. Agama Soibah atau Soibun adalah agama penyembah dewa, yang menyembah dewa, yang menyembah malaikat. Nah, itu namanya Soibah. Orangnya dinamakan Soibun. Cabangnya ya seperti agama Hindu. Ya, agama Hindu ada yang menyembah sapi, ada juga yang menyembah dewa. Mayoritas orang-orang Hindu menyembah dewa, seperti mereka menyembah dewa Indra yang mereka sebut sebagai dewa hujan, ya, menyembah Dewi Sri yang mereka sebut sebagai Dewi Padi. Itu mereka sembah, maka mereka termasuk cabang dari agama Soibah, yaitu orang-orang Hindu, dan juga agama tua yang namanya agama Zoroaster. Zoroaster juga agama menyembah dewa, namanya Dewa Mazda. Dewa Mazda Azra itu adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Zoroaster, dan mereka termasuk cabang daripada Soibah atau Soibun. Mereka pada jurang yang keempat di lapisan neraka yang bawah. Wa fil khamis al-majus, jurang yang kelima adalah orang-orang Majusi. Ya, jadi agama-agama syirik itu induknya dua, Soibah dengan Majus. Tapi yang ada sekarang ini ya cabang-cabangnya. Agama Majusi adalah alladzina ya'buduna an-nara wasyamsa. Mereka menyembah api dan matahari. Nah, itu bedanya antara Soibah dengan Majusi. Soibah menyembah dewa, menyembah malaikat. Adapun Majus menyembah matahari, menyembah api. Cabangnya sekarang ada agama Buddha, ada agama Konghucu, agama di Jepang namanya agama Shinto. Mohon maaf, Ustaz Shinto datang enggak ya. Nanti jelaskan. Shinto pakai SH, SHINTO. Shinto itu artinya jalan kami. Shin artinya kami, to artinya jalan.
Itu mereka menyembah matahari. Nah, makanya lambang bendera Jepang itu matahari, karena memang itu Tuhan mereka. Itu adalah cabang dari agama Majusi. Jadi agama-agama yang ada sekarang ini adalah agama-agama cabang dari Sohibah dan Majusi. Kalau ditanyakan, mengapa ahlul kitab, ya, azab mereka lebih ringan daripada non ahlul kitab, ya, karena orang kafir itu terbagi dua. Orang kafir terbagi dua. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua al-musyrikin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Bainah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di mata Allah lebih mulia ahlul kitab walaupun kafir juga. Jadi di mata Allah Kristen, Yahudi, Nasrani itu lebih mulia daripada Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Zoroaster dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena ahlul kitab mereka masih pernah, minimal mereka pernah berhubungan dengan langit, pernah terhubung dengan Allah, makanya disebut ahlul kitab. Pernah punya kitab suci, makanya ahlul kitab juga dinamakan agama samawi. Agama samawi artinya agama dari sama. Ajaran mereka dulu sebelum dirubah adalah ajaran dari langit. Jadi pernah terhubung, terkoneksi dengan Allah. Ahlul kitab, maka mereka sedikit lebih mulia di sisi Allah. Untuk itu azab mereka lebih ringan daripada al-musyrikin. Memang sama-sama musyriknya, tapi musyrik yang satu lebih ringan daripada musyrik yang lain. Lalu agama yang lain, agama samawi, lawannya adalah agama ardi, agama bumi, ciptaan manusia, produk budaya. Agama samawi punya kitab suci, punya Taurat, punya Zabur, punya Injil, tapi mereka merubahnya. Namun posisi mereka tetap dinamakan ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Adapun agama bumi atau yang disebut dengan agama ardi adalah agama ciptaan manusia, produk budaya, ya seperti Hindu, Buddha. Itu nggak pernah terhubung dengan langit, nggak pernah. Mereka dari dulu sampai hari kiamat terputus dengan langit, nggak pernah bersentuhan dengan wahyu. Tidak pernah didatangi oleh Jibril. Akhirnya mereka menciptakan agama sendiri, yaitu agama hasil ciptaan manusia. Jadi walaupun musyrik, ahlul kitab masih lebih baik daripada al-musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu kalau dipecah terbagi dua, yaitu ahlul kitab dan al-musyrikin. Ya, wa fil khamis al-majus. Tingkatan yang kelima atau lapisan yang kelima adalah al-majus, yang lebih bawah. Wa fis sadis musyrikul Arab. Wa fis sadis musyrikul Arab. Lapisan jurang yang keenam di bawahnya adalah orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Nah, mereka memang dibenci oleh Allah, maka posisi mereka paling bawah. Seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah,
Orang-orang Arab, musuh-musuh Nabi, Fir'aun, Namrud, ya. Nah, mereka pada jurang yang keenam. Wa fis sabi al munafiqun. Nah, ini paling bawah. Dan lapisan yang paling rendah, yaitu lapisan yang ketujuh, adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini informasi sudah sangat terbuka, agak mudah menilai seseorang itu munafik atau tidak dari ucapannya, atau minimal dia terindikasi punya virus nifaq. Walaupun kita tetap berbaik sangka, kalau tidak boleh berburuk sangka, maka tetap berbaik sangka, namun dengan ucapan akan bisa kita menilai orang ini isi hatinya itu suka dengan Islam atau tidak. Iya. Kadang-kadang karena memang hilang hikmah dari jiwanya, itu kadang-kadang muncul, terucap saja. Artinya hati seseorang, apakah dia cinta dengan Islam, tulus, santun, sopan, walanya, ini masalah wala, masalah loyalitas dengan Islam. Wala dan bara seseorang bisa dinilai dari ucapannya. Maka hati-hati kita dalam memberikan perumpamaan, terutama yang berhubungan dengan syariat Allah dan ajaran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa waqa'a fi ba'dil kutub tasmiyatu hadhihi darakat. Pada beberapa kitab dijelaskan tentang penamaan jurang-jurang neraka tersebut. Beberapa kitab memberi nama bahwa jurang ini namanya ini, jurang itu namanya itu. Misal, fal awal jahannam, jurang pertama jahannam. Wasani lazo, jurang kedua lazo. Wasalis al khutamah, jurang ketiga khutamah. Warabi as-sa'ir, jurang keempat sa'ir. Wal khamis saqar, jurang kelima saqar. Wasadis al-jahim, jurang keenam jahim. Wasabi al-hawiyah, dan jurang ketujuh namanya al-hawiyah. Walam yasih taqsimun nas finnar wifqa hadzal taqsim. Artinya penamaan jurang itu tidak benar. Jadi nama-nama yang 7 itu bukan nama jurang, tapi itu memang nama neraka. Memang neraka itu punya 7 nama, dan itu bukan nama jurang. Ada saqar, ada lazo, ada hutamah. Kama lam yasih tasmiyatu darakatin nari ala nahwi alladhi dzakaruh. Tidak juga sahih, tidak juga benar menamakan jurang-jurang neraka seperti yang sudah mereka sebutkan. Was-sahih anna kulla wahidin min hadhil asma' allati dzakaruha jahannam ladhu al-hutamah ila akhirih ismun ala nari kulliha. Jadi semuanya itu nama neraka, bukan nama lapisan jurang neraka. Jadi semuanya nama-nama neraka yang 7. Walaisa li juz'in minan nar, bukan menunjukkan bagian dari neraka. Wa sahha anna an-nasa mutafawituna ala qadri kufrihim wa dzunubihim. Juga dinyatakan benar bahwa manusia itu berbeda-beda dalam hal kadar kekufuran dan
dosa mereka. Artinya beda kufur, beda dosa, azabnya pun beda pula. Baik, sampai di sini pembahasan kitab kita. Sebelum kita tutup, perlu kita saling mengingatkan bahwa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan berpuasa. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuasakan bulan Sya'ban kecuali beberapa hari yang sedikit. Artinya Rasulullah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban daripada tidak berpuasa. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa juga dari Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah banyak-banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi para ikhwan wal akhwat, bapak ibu guru, mari kalau badan kita sehat, ya hati kita nyaman, perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bisa Senin, bisa Kamis digabung atau hari-hari yang lain, yang penting kita banyak-banyak berpuasa. Karena ibadah puasa Sya'ban itu sama dengan qobliyah. Ya, kalau sholat ada qobliyah, maka Sya'ban itu qobliyah dari Ramadan. Sama dengan sholat. Sholat itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, Ramadan juga begitu. Ramadan itu qobliyahnya adalah memperbanyak puasa Sya'ban. Ba'diyahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama. Jadi sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Puasa Ramadan juga ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, mudah-mudahan bisa kita memperbanyak hari-hari berpuasa di bulan Sya'ban sebelum kita sampai kepada puncaknya, yaitu puasa Ramadan, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Baiklah, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.